Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah Purnamasari Arif, kelas 1A PGSD Fakultas FKIP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang motivasi belajar dalam konteks psikologis. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah psikolog belajar. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk terlibat, bertahan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini melibatkan sejumlah faktor psikologis, emosional, dan sosial yang memengaruhi tingkat energi, tekad, dan ketekunan seseorang dalam mengajar pengetahuan atau keterampilan baru. Motivasi belajar sangat penting untuk mencapai kesuksesan akademis. Beberapa materi motivasi belajar melibatkan penekanan pada tujuan jangka panjang, merayakan pencapaian kecil, menemukan metode belajar yang efektif, dan memahami pentingnya ketekunan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, menjaga keseimbangan antara waktu istirahat dan untuk performa belajar yang optimal. Belajar juga merupakan aspek krusial. Beberapa aspek motivasi belajar yang dapat dijelaskan secara luas meliputi 1. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, motivasi berasal dari pencapaian pribadi, kepuasan internal, minat, atau rasa. Sedangkan ekstrinsik, motivasi datang dari faktor luar seperti hadiah, pujian, atau tekanan. Yang kedua ialah teori hierarchy of needs oleh Maslow, mengusulkan bahwa motivasi berkembang melalui hierarki kebutuhan, dimulai dari kebutuhan fisik hingga pencapaian penuh potensi diri. Yang ketiga ialah teori self-determination oleh Deci and Ryan, menekankan pentingnya autonomi, kompetensi, dan hubungan sosial dalam memotivasi pembelajaran. Keempat, teori ekspektasi oleh Eccles dan Fichte menggambarkan bahwa motivasi bergantung pada harapan individu tentang keberhasilan dan nilai yang ditempatkan pada tugas atau subjek tertentu. Yang kelima, flow dalam pembelajaran. Konsep yang diajukan oleh Mihaly, di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam aktivitas menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan. Yang keenam, pentingnya tujuan dan harapan. Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci. Harapan dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan arah yang konkret. Yang ketujuh, emosi dan dalam motivasi. Emosi seperti rasa bangga, ketakutan, gagal akan kegembiraan dapat memainkan peran kunci dalam memotivasi belajar. Kedelapan, peran lingkungan sosial. Dukungan teman, dukungan keluarga, motivasi belajar seseorang. Dalam respons guru dapat memengaruhi. 9. Persepsi kompetensi. Merasa mampu dan kompeten dalam mengatasi tugas dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ke-10 ialah faktor kekuatan kepribadian. Kekuatan karakter seperti ketekunan, kemandirian, dan optimisme dapat memberikan dorongan tambahan untuk belajar, memahami, dan mengelola motivasi belajar. Melibatkan memahami mendalam tentang faktor-faktor ini dan pendekatan yang efektif akan bervariasi tergantung pada keunikan individu dan konteks. Materi motivasi belajar secara luas dapat mencakup berbagai aspek termasuk 1. Menetapkan tujuan yang jelas, menyusun tujuan jangka panjang dan jangka pendek, memberikan arah yang jelas untuk usaha belajar. Yang kedua ialah menemukan passion,
Identifikasi minat dan passion dapat meningkatkan motivasi karena belajar menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, mengatasi tantangan. Memahami bahwa kesulitan adalah bagian normal dari pembelajaran. Memiliki strategi untuk mengatasi hambatan. Yang keempat ialah merayakan pencapaian kecil, memberikan pengakuan pada diri sendiri untuk setiap kemajuan kecil dapat meningkatkan motivasi. Yang kelima, mengembangkan metode belajar yang efektif, menemukan cara belajar yang sesuai dengan gaya pembelajaran individu untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, mengelola waktu dengan bijak. Keenam ialah merencanakan jadwal belajar yang teratur dan memberikan waktu istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan. Yang ketujuh, berhubungan dengan materi pelajaran, mencari cara untuk terlibat aktif dengan materi pelajaran, seperti diskusi, proyek, atau aplikasi praktis. Yang kedelapan, bekerja sama dengan rekan belajar, berkolaborasi dengan teman belajar, dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan dukungan sosial. Yang kesembilan ialah menjaga keseimbangan hidup, memastikan adanya keseimbangan antara belajar, istirahat, dan kegiatan lainnya untuk mencegah kelelahan dan kejenuhan. Yang kesepuluh, melihat peningkatan sebagai proses, mengubah pandangan terhadap kalangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Semua ini dapat membantu memotivasi siswa atau siapapun yang ingin meningkatkan motivasi belajar mereka secara menyeluruh. Dalam pembelajaran, motivasi sangat berperan dalam pembelajaran. Dengan motivasi inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dan dengan motivasi itu pula kualitas hasil belajar siswa juga memungkinkan atau kemungkinannya dapat diwujudkan. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Kepastian itu dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi yang sebagai berikut. Yang pertama adalah pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Maksudnya, motif itu berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan tugas. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Maksudnya, motivasi mencegah penyelewangan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. Yang ketiga, penseleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan dengan serasi guna mencapai tujuan, sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan arti dan fungsi motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi itu bukan hanya berfungsi sebagai penentu terjadinya sesuatu perbuatan, tetapi juga merupakan penentu hasil perbuatan. Dalam rangka memotivasi belajar siswa, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya memberikan angka atau nilai, pemberian penghargaan atau ganjaran, kompetisi atau saingan, hasrat untuk belajar, ego involvement, sering memberi ulangan untuk mengetahui potensi yang mereka capai, terus memberikan pujian, teguran, dan memberikan suasana yang menyenangkan. Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh murid, keberhasilan dan tingkat aspirasi, pemberian harapan dan minat. Usaha-usaha yang dilakukan guru tersebut dapat diharapkan merangsang siswa untuk belajar lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar, agar dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan guru dan orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi motivasi belajar dalam konteks psikologis belajar. Saya Almaidah Purnamasari Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.